Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan dan kemudahannya sehingga kita bisa belajar bareng di video catatan tukang sipil. Selawat dan salam kita sajikan kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW. Karena berkat beliaulah yang telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam yang penuh dengan pengetahuan sampai saat ini. Alhamdulillah teman-teman. Video kali ini kita masih membahas tentang bagaimana cara membuat data perencanaan struktur gedung. Namun kita akan masuk kepada bagian 1.5.3, yaitu tentang bagaimana cara membuat data beban gempa riwayat waktu atau time story. Ya. Jadi untuk materi yang akan dibahas itu ada 4 buah teman-teman. Yang pertama tentang bagaimana cara mengambil data ground motion dari peer. Yang kedua tentang bagaimana cara membuat data response spectrum dari data ground motion yang menggunakan aplikasi seismosignal. Yang ketiga kita akan menentukan rank periode berdasarkan SCI 710. Dan yang keempat kita akan belajar tentang menskalakan data ground motion. Itu dia teman-teman. Nah perlu diketahui untuk materi yang saya bahas ini saya rangkum dari video tutorial Pak Yuda Lesmana dengan channel YouTube The Professor. Nanti teman-teman bisa lihat langsung di channel beliau kalau ingin lebih detail, karena saya belajar pada beliau dan saya cantumkan saya coba cantumkan nanti linknya di kolom deskripsi. Nah, langsung saja teman-teman. Nah yang pertama kita akan belajar tentang bagaimana cara mengambil datanya. Pertama kita pastikan dulu jaringan internet kita aktif ya. Kita buka Google. Oke, di sini kita kunjungi webnya, yaitu kita masuk ke peerberkeley.edu. Ya, ini dia teman-teman. Jadi teman-teman bisa klik ya bagian pertama. Bukan, ini dia ngawes to Berkeley. Bukan ngawes sebenarnya sih, NGEWS tuh. Jadi sebelumnya perlu diketahui teman-teman, bahwasanya ini adalah website di mana kita dapat mengambil data rekam gempa yang terpercaya teman-teman. Nah, sebelumnya untuk mendapatkan data gempa itu kita harus membuat akun. Nah, kalau untuk akun ini silakan teman-teman isi formulirnya mulai dari email, password sampai dengan Indonesian comment itu. Nah, kemarin ketika beberapa hari yang lalu ketika saya membuat akun ini, ketika saya ingin menggunakan akun tiktok sipil itu tidak bisa dibuat. Jadi terpaksa saya membuat akun Gmail baru gitu. Jadi baru bisa dibuat. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Kalau misalnya kalian nggak bisa menggunakan email kalian, silakan kalian buat email baru dan baru kalian buat akunnya. Itu dia. Nah, karena saya sudah punya emailnya, jadi saya sign in aja. Jadi sudah masuk ya, sudah sukses untuk masuk akunnya. Kalau misalnya sudah sukses itu akan muncul di sini alamat Gmail kita. Oke. Nah, selanjutnya teman-teman yang kedua setelah kita buat akun, kita di sini mau melihat data apa saja yang sudah direkam oleh data gempa apa saja yang sudah direkam oleh peer gitu. Jadi kita bisa klik documentation ya, klik kanan, pilih buka link di tab baru. Jadi di sini teman-teman kemudian kita pilih di sini NGEWS to main page. Nah, selanjutnya kita scroll ke bawah. Kita pilih di sini flat files. Ya, flat files. Nah, kemudian kita di sini kita pilih yang update ini teman-teman. Update NGEWS flat files of 5% damper spectra of vertical ground motion. Nah,
Jadi kita download file ini. Kita buka. Ini saya sudah mendownload ya teman-teman ya. Jadi filenya itu dalam bentuk apa namanya? Zip atau RAR, WinRAR zip ya. Jadi kita ekstrak dulu. Jadi file ekstrak itu ini dia. Jadi filenya itu berupa file Excel ya. File Excel. Kita buka. Jadi lumayan berat file Excelnya di sini. Karena itu sebesar 50 MB. Ya, ini teman-teman. Jadi filenya itu berupa catatan daerah gempa di mana terjadi dan kapan terjadi dan seberapa besar skala gempanya. Jadi di sini teman-teman bisa melakukan sortir ya, sortir skala apa namanya? Filter dengan kalau misalnya filter belum aktif, teman-teman bisa pilih data, kemudian tekan sini filter. Itu. Jadi pastikan teman-teman pilih di head kolomnya di sini, kemudian pilih filter. Itu. Jadi nanti semua akan dapat kita atur data apa yang ingin muncul gitu. Contohnya di sini, misal kita ingin lihat filter berdasarkan skala magnitude, kita bisa lihat bahwasannya untuk skala magnitude itu yang paling kecil itu adalah 2,99 dan yang paling besar itu 7,9 teman-teman. Itu 7,99. 7,9. Nah, jadi kalau misalnya kita ingin pilih di sini 7,9 doang, ya kita pilih di sini. Kemudian kita oke kan? Nah, ini akan muncul yang 7,9 semua. Ini 7,9 semua gitu. Nanti dia. Nah, kalau misalnya kita ingin apa? Nggak munculkan semuanya. Kita ingin munculkan semuanya, kita pilih select all. Kita oke kan aja. Itu dia. Nah, perlu ketahui teman-teman untuk apa namanya? Catatan waktu perekaman pertama kali itu di tahun 1935 ya. Di tahun 1935. Ini teman-teman. 1935. Nah, kemudian untuk data yang direkam ini itu mulai daripada 1935 sampai dengan Januari tanggal 17 Januari tahun 2015. Itu dia. Jadi cukup lama datanya. Cukup lama dan cukup banyak data yang sudah direkam. Itu. Kalau teman-teman scroll ke bawah nih, scroll ke bawah jumlah data yang sudah direkam itu sampai habis ya. Sampai habis itu sebanyak 21.540 data yang sudah direkam. Ini cukup banyak teman-teman. Oke. Nah, kita lanjutkan. Kita lanjutkan. Nah, bagaimana cara kita selanjutnya mendapatkan data gempanya itu? Jadi kita kembali ke halaman peer-nya. Jadi untuk mendapatkan data gempanya, kita pilih di sini NGAWS, icon NGAWS-nya. Klik saja. Itu. Kemudian untuk perlu diketahui teman-teman, dalam pemilihan data spektrum modelnya, kita tuh diberi 4 opsi. Yang pertama itu adalah opsi tanpa skala, kedua opsi Peer NGAWS to Spectrum, yang ketiga User Defined Spectrum, dan yang keempat adalah SCE Code Spectrum. Nah, di sini kita pilih yang non-scale aja, non-scale. Kita submit. Nah, selanjutnya untuk apa namanya? Untuk melihat atau mengambil data record daripada apa namanya? Ground motion yang sudah direkam, itu kita diberikan 3 opsi ya. 3 opsi. Nah, di sini dia, ini opsi ketiga-tiganya. Nah, jadi yang pertama itu adalah berdasarkan record serial number. Itu jadi record serial number itu kalau kita lihat dari data ini dia teman-teman. Jadi ini dia datanya. Jadi berdasarkan record serial number RSN. Jadi kita bisa masukkan nomor daripada data gempa yang akan kita lihat. Misalnya kita ingin lihat dari Helena Montana 02. Jadi kita masukkan nomor serial number 2 ini gitu. Nah, atau yang kedua itu kita bisa masuk berdasarkan event name. Event name ini nama daripada daerahnya itu. Nama daerahnya ini dia. Jadi kita bisa masuk ke contohnya di Imperial Valley itu atau Northern Calif 01 atau Borrego. Itu dia. Nah,
Dan yang ketiga, kita bisa memasukkan berdasarkan stasiun perekamannya gitu. Jadi kita berdasarkan stasiun perekamannya. Nah, di sini saya coba masukkan berdasarkan data referensi ya. Referensi. Tadi kan kita, oh ya, satu lagi teman-teman. Dalam ini namanya, dalam pemilihan data gempa, time story atau riwayat waktu, itu ada beberapa saran yang saya dapat perolehkan dari Pak Yuda Lesmana. Yang pertama itu adalah bahwasanya ketika kita ingin memilih data gempa, usahakan skala magnitudnya itu berkisar dari antara 4,9 dengan 7,9. Itu dia. Nah, yang kedua, pilihlah data gempa yang sering digunakan oleh orang, yang sering orang gunakan gitu. Nah, untuk data gempa yang sering orang gunakan ini, kita harus melihat referensi. Nah, untuk referensi yang saya gunain, di sini saya mencoba referensi yang dipakai oleh Pak Yuda Lesmana. Jadi saya coba dulu cek filenya. Ini dia. Nah, ini dia teman-teman. Jadi nama referensinya itu adalah Assessment of Spectrum Matching Procedure for Non-Linear Analysis of Symmetric and Asymmetric Plane Buildings. Itu dia. Nah, untuk data gempanya di sini, ini dia teman-teman. Ya. Jadi data gempanya itu di sini ada 30 rekaman data gempa dengan 7 jenis daerah yang berbeda. Jadi yang di sini juga sarannya saya dapat bahwasannya dalam pemilihan ini kita diperbolehkan, ya ini yang keempat ya. Jadi dalam pemilihan yang keempat, dalam pemilihan data gempa kita diberikan dua opsi. Dua opsi ya. Yang pertama A ya. Itu kita menggunakan 3 data gempa, di mana ketika kita menggunakan tiga data gempa ini, kita mengambil nilai rata-rata maksimum, nilai rata-rata daripada data gempa tersebut. Jadi kita mengambil data rata-rata. Nah, yang kedua itu kita menggunakan 7 data gempa. Itu, dimana kita mengambil data maksimumnya aja. Data maksimum dari ke-7 data gempa ini. Itu ya teman-teman. Nah, selanjutnya ini, kalau kita perhatikan untuk datanya itu, nah yang pertama itu ada dari daerah San Fernando, yang kedua Imperial Valley, yang ketiga dari Iprina, yang keempat dari Superstition, yang kelima dari Loma Prieta, yang keenam dari Northridge, dan yang ketujuh dari Jepang, Kobe. Tuh, jadi ada 7 data gempa yang sering orang gunain. Nah, ini dia teman-teman. Nah, selanjutnya kita ambil data dari apa namanya? San Fernando ya teman-teman ya. Kita ambil dari San Fernando di sini. Oke. Jadi caranya itu teman-teman tulis namanya San Fernando. Sudah? Setelah tulis namanya, kita masuk scroll ke bawah, kemudian kita pilih record teman-teman. Record. Tuh. Kita pilih record. Jadi di sini akan muncul data gempa dari daerah San Fernando. Gitu. Kalau kita scroll ke bawah, jadi ini data gempanya teman-teman, grafiknya. Jadi kalau untuk nama daerahnya di sini cukup banyak ya. Ada berapa nih? Ada 44 data rekaman gempa ya untuk daerah San Fernando. Itu. Jadi di sini kita lihat dulu grafiknya. Kita pilih yang linear. Kita ingin melihat data respons spektral linearnya dari hasil rekam gempa. Jadi ini dia teman-teman. Nah, untuk data yang paling besar itu kita boleh arahkan kursor ke grafik. Kemudian
Di sini akan muncul ya teman-teman. Ini yang paling besar. Di sini akan muncul nama dia, nama daerahnya. Jadi ID-nya tuh San Fernando Pokcoima Dam dengan number ID 27 gitu. 27. Nah, ini kita bisa cek ke bawah. Kita cek ke bawah ya. Kita cek ke bawah. Bahwasannya data itu yang mana gitu. Kita scroll ke bawah dulu. Iya, 27. Ah, ini dia datanya. Ini data teman-teman. Nah, selanjutnya untuk mendapatkan data ini yang kita inginkan itu kita bisa downloadnya teman-teman. Jadi kita mendownload di pilihan di sini. Jadi kita pilih download time series record dengan format metadata, spectre dan trace. Kita pilih ini. Oke. Kita pilih oke lagi. Ya, sudah keluar. Ini dia teman-teman, kita start download. Oke, mari kita buka. Nah, ini dia datanya. Nah, untuk melihatnya kita ekstrak dulu ya. Ekstrak dulu. Oke, sudah diekstrak. Kita buka. Nah, di sini teman-teman, silakan teman-teman buka search result. Jadi kita pilih search resultnya dulu. Ya, ini dia. Nah, ini dia teman-teman. Search result. Jadi di sini kalau kita lihat di sini untuk datanya itu cukup banyak ya. Dari mulai data yang pertama sampai dengan data yang ke-44. Di sini agak berantakan, teman-teman, formatnya yang punya saya miliki. Namun untuk diketahui kita akan mengambil data yang San Fernando yang nomor 27 ID-nya. Ini dia. Oke, San Fernando 1901 Pacoima Dam. Nah, selanjutnya untuk teman-teman ketahui untuk data daripada data gempa ini kita akan mengambil data dengan format uh, dengan format pool 164 AT2 kemudian pool 254 AT2 gitu. Nah, perlu diketahui teman-teman untuk format data daripada file yang kita miliki ini pada dasarnya ada 3 buah format ya. Ada 3 buah format. Yang pertama itu adalah format AT2. Jadi AT2 di mana AT ini adalah aksara A-nya. A-nya ini adalah kepanjangan dari acceleration. Kemudian untuk yang kedua adalah formatnya DT2. DT2. Kemudian yang D ini adalah singkatan daripada displacement. Dan yang ketiga adalah VT2. VT2. Yang VT ini adalah singkatan daripada velocity. Nah, ini semua sebenarnya sudah ada penjelasannya di sini ya di filenya. Ini dia, teman-teman. Ini dia format penjelasannya dari filenya itu. Nah, selanjutnya untuk datanya itu kita cari dulu. Kita cari yang AT164 dan 252 gitu. Jadi untuk data San Fernando Pokemon yang 27 kita lihat di sini mana ya? Nah, ini dia teman-teman. Oke. Jadi ini kita punya datanya. Ini yang 164, kemudian yang 254 itu. Jadi untuk datanya itu kita ambil 6 buah file gitu teman-teman. Oke. Jadi terlebih dahulu kita copy. Ya, kita copy Ctrl C. Kita copy dulu di foldernya. Ini saya sebenarnya sudah punya ya. Ini dia filenya teman-teman. Sudah. Jadi kita kasih nama Fernando 27. Jadi perlu diketahui teman-teman untuk datanya di sini kan kita pakai acceleration horizontal.
Jadi untuk yang pertama ini, yang 3 pertama, ini adalah data percepatan tanah untuk arah horizontal, arah X. Jadi yang 3 ini adalah data X. Dan yang kedua ini adalah data Y. Percepatan untuk arah Y gitu. Oke. Nah, sekarang sebagai contoh untuk mengelola data mengelola data San Fernando yang 27 ini, kita klik bagian pertama. Jadi kita buka ke Excel. Jadi teman-teman bisa open with ya, pilih Excel di sini. Itu, jadi langsung ke Excel ya. Nah, selanjutnya filenya itu ada pemberitahuan teman-teman bahwasanya yang pertama jumlah daripada file kita ini itu adalah 4172 dengan interval waktu adalah 0,01 detik. Itu dia. Jadi ini adalah data utama ya teman-teman. Nah, selanjutnya datanya itu cara baca data ini itu mulai dari kiri ya, kiri ke kanan, kemudian diulang lagi dari kiri ke kanan gitu. Jadi rentangnya itu dari seperti ini, kemudian kemari bacanya. Habis itu kemari lagi, habis itu ke kiri lagi. Jadi kiri kanan kiri gitu. Nah, kita langsung aja untuk pengolahan datanya. Yang pertama kita ubah dulu ini satu kolom ini satu. Ini kan kebanyakan ini. Nah, caranya itu kita blok ya. Kita blok kolomnya di sini. Kemudian kita pilih data. Kita pilih text to column. Oh, tidak bisa seperti ini ya. Ini oh ya. Ini kita blok dulu semuanya. Caranya itu kita blok dua baris seperti ini. Kemudian tekan shift enter dan panah ke bawah gitu. Jadi kita langsung ke bawah seperti ini. Jadi shift enter shift N, tekan tombol shift N dan panah ke bawah. Kemudian kita pilih text to column. Kemudian kita pilih next dan finish. Nah, ini dia teman-teman. Selanjutnya kita ubah ya. Kita ubah di sini, kita pilih lagi shift N dan panah ke bawah. Kemudian kita sepertikan ini, kita blok semuanya. Kita pilih di sini jadi number teman-teman, biar mudah. Kemudian kita pilih desimalnya. Oke, sudah. Nah, ini dia teman-teman. Di datanya itu sudah sesuai ya. Satu tempat satu buah. Jadi nggak ada lagi istilahnya terhubung seperti yang tadi. Nah, kita bilang data ini adalah data tahap pertama. Kita bilang di sini nih tahap pertama, tahap satu. Sekarang kita blok dulu teman-teman seperti tadi, dua baris, kita blok dua baris, kemudian tekan shift N dan panah ke bawah. Tuh. Kita Ctrl C kan. Kita pastekan ke tab kedua ya di sini. Ya di sini ya. Ini kita pilih number sudah, kemudian kita besarkan. Kita besarkan. Oke. Sudah besar. Nah, selanjutnya di sini kita akan merapikan datanya. Jadi kan kalau misalnya data periode dan acceleration itu periode dan acceleration di sini itu kan dia urutannya dari 1 2 3 4 dan seterusnya itu kan ke bawah dia. Kok ini kan ke samping 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nah, kita akan mengubah datanya itu dari formatnya kiri ke kanan jadi akan format ke bawah terus. Itu ya teman-teman. Kita delete. Nah, terlebih dahulu di sini kita beri kolom ya. Jadi teman-teman pastikan di sini ada buah kolom. Kemudian kita berikan kolom di sampingnya. Insert di sini. Insert lagi. Oke, sudah kita insert. Selanjutnya kita kita tandai ya kolom-kolom yang akan kita jadikan periode. Kita kasih warna orange. Oke. Nah, selanjutnya
di sini kita kembali ke tahap pertama. Bahwasannya untuk data kita ini, ya data kita ini memiliki intervalnya 0,01 gitu, 0,01. Maka di sini kita masukkan 0,01 gitu. Kemudian di sini 0,02, ini 0,03, ini 0,04, ini 0,05, 0,1, 2, 3, 4. Oh, maaf, di sini 0, di sini 0,00, 0,1, 0,2, 0,3, maaf 0,02 ya, 0,02. Ini 0,03, ini 0,04, dan ini 0,05. Seterusnya kita buat 2 baris dulu teman-teman. 0,06, 0,07, 0,08, dan 0,09. Oke. Nah, selanjutnya nomornya ini teman-teman, kita buat jadi 2 desimal aja ya. Kebanyakan ini desimalnya ini. Oke. Nah, jadi ini kita urutkan lagi ke apa ya? Kita tarik ke bawah, kan kita mau buat nomor nih, nomor periodanya. Nah, biar jangan sulit-sulit, jadi kita tarik aja terus ke bawah, terus. Ini seperti ini sampai mentok gitu. Jadi kita tarik ke bawah sampai dia dapat ke titik terakhir. Gitu. Ini dia teman-teman. Sampai 41,7. Oke. Dan ini kita lakukan untuk semuanya teman-teman. Jadi kita urutkan dulu, kita kasih nomor dulu ya periodanya. Jadi nanti baru kita susun. Gitu. Oke. Kita beri lagi. Kita tarik lagi ya. Iya. Terus yang keempat. Yes. Dan yang kelima. Oke. Ya, beres. Nah, jadi ini kita sudah memberikan periode untuk data percepatannya. Nah, selanjutnya kita kita beri dulu nomor kolom ya, teman-teman. Jadi kita beri nomor kolom di sini untuk menandai dari kolom berapa. Di sini kolom kita bilang di sini kolom 1, kedua, ini kedua, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Jadi ini dia nomor kolomnya. Kita kasih berbeda. Beres. Ya. Selanjutnya kita masuk ke ini, kita kasih namanya. Ini tahap 2. Jadi tahap kedua kita rapikan dulu datanya. Nah, sekarang masuk ke tahap ketiga. Jadi kita kasih namanya tahap 3. Ya, tahap 3. Nah, di sini kita urutkan bahwasannya ini periode dan ini percepatan. Ya, percepatan. Oke. Nah, selanjutnya di sini kita kasih dulu nama nomornya teman-teman. Nomor tadi nomor kolomnya itu dari nomor 2, 4, 6, 8 dan 10. Sudah? Nah, selanjutnya di sini untuk periodenya nah, selanjutnya teman-teman, di sini akan kita kita urutkan periodenya dengan interval 0 tadi ya. Di sini kalau kita lihat bahwasanya 0, 0,1, 0,2. Ini kita urutkan dulu. 0, kemudian 0,1, 0,2, 0,3. Nah, di sini kita urutkan sampai dengan periode terakhir ya. Periode terakhir itu kalau kita
lihat di file itu 41,71 detik. Jadi kita urutkan, terus, kita tarik aja sampai ke 41,71 detik. Satu koma tujuh satu. Oke. Oh, maaf, salah teman-teman. 0,01 ya, bukan 0,1, 0,02 gitu. Kayak di sini dia. Pantasan kok pendek kali kan. Ini dia. 41,71. Jadi dia memang banyak ya, teman-teman. Karena data kita banyak. Terus kelewatan. Terus oh ya, sedikit lagi. Oke. Nah, ini dia. Jadi sama ya. 4171. Nah, kemudian teman-teman, di sini untuk memastikan kita tidak salah pada penginputan data, kita coba kita kopikan ini ya, intervalnya 2, 4, dan 8, 10 yang kolom di sini. Jadi nanti kita akan periksa datanya itu di sini 2, 4, 6, 8, dan 10. Kita periksa intervalnya. Jadi di sini kita bisa copy, Ctrl C, paste, kita download, kecil lagi, paste, kita copy terus sampai ke bawah ya. Oke, sudah kelewatan ya. Nah, ini kita hapus ya. Kita hapus dia yang sudah kelewatan itu. Oke, ini dia. Delete. Nah, kalau kita perhatikan di sini teman-teman, nilai daripada 41,71 ini itu ada di kolom keempat. Kita cek kolom keempat 4171. Ya, benar teman-teman. 4171. Oke. Nah, selanjutnya teman-teman, untuk untuk cara memindahkan datanya, kita menggunakan rumus VLOOKUP. Jadi di sini kita tekan sama dengan, masuk ke sini rumus VLOOKUP ya. Kita ketik VLOOKUP. Ini dia. Nah, kemudian kita pilih periode 0 detik. Untuk diketahui, untuk pemisah daripada sel yang saya miliki di Excel ini menggunakan titik 2 koma. Jadi teman-teman kalau misalnya gunakan koma silakan. Kemudian kita pilih di sini tab kedua. Jadi pada tab kedua ini kita blok dulu data-datanya seperti ini teman-teman. Kemudian kita tekan tombol Shift N dan panah ke bawah. Seperti ini. Ya, sampai semuanya sudah terblok ya. Selanjutnya titik 2 koma lagi. Kita masuk ke tab ketiga dan kita pilih kolom yang lambangkan kolom kedua. Tutup kurung. Nah, sebelum tutup kurung kita kunci dulu selnya dengan B3 ini kita kunci dengan tekan tombol F4 atau Fn F4. Sudah. Kemudian kita enter kan. Nah, untuk kita kopikan ke bawah ini biar cepat, teman-teman bisa memberikan batasan ya, batasan di kolom ini, kolom terakhir. Ya, dengan cara seperti teman-teman, kita kasih angka aja, kita angka 1 sebagai batasannya. Dan ke atas. Nah, jadi ini kita Ctrl C. Kemudian kita blok seperti ini teman-teman. Blok 2 buah. Kemudian tekan tombol Shift N dan panah ke bawah. Kemudian kita pastekan. Oke. Nah, cukup cepat ya. Gitu. Nah, selanjutnya kita akan mengecek apakah data kita sudah sesuai atau tidak. Gitu. Jadi kalau kita perhatikan di sini di detik 41,71 itu ujung daripada nilai percepatannya adalah 101 teman-teman. Kita cek di sini. Ya, sama ya teman-teman ya. Di detik 4171 datanya itu benar 4101 gitu. Jadi 101 ujungnya. Sudah sesuai. Nah, selanjutnya data ini akan kita masukkan dalam bentuk notepad. Caranya kita blok dulu. Kita blok dulu ya. Jadi di sini kita blok datanya seperti ini. Shift N, Ctrl C, kemudian kita ketik di sini notepad.
Oke. Dan kita pastekan di sini. Oke, sudah. Dan perlu diketahui teman-teman di sini tidak boleh ada huruf ya, cukup angka saja. Kemudian kita save, file, save. Kita masuk di sini namanya data San Fernando arah X. Jadi di sini San Fernando Nando 27 X. X ini melambangkan sumbu arah X ya. Karena nanti ada arah X dan arah Y gitu. Jadi ada dua arah. Kemudian kita save. Nah, jadi itu teman-teman untuk materi kita yang pertama, yaitu kita sudah membahas tentang bagaimana cara mengambil data promotion dari PIR gitu. Jadi ini sudah sampai pada membuat sampai data notepad-nya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang yang kedua, yaitu bagaimana cara membuat data respon spektrum dari aplikasi Sekmo Signal. Itu aja teman-teman. Jika ada materi yang kurang, saya minta maaf. Jika ada kesalahan juga saya minta maaf kepada teman-teman dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Silakan mencoba dan berusaha.